Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat mahasiswaku, mahasiswa Universitas Islam Bangsa Cirebon, program studi komunikasi penyiaran Islam. Sekarang kita beranjak di pertemuan keempat, yaitu akan membahas tentang identifikasi nilai-nilai berita. Yang mana di dalam identifikasi nilai-nilai berita ini ada subpokoknya, subbahasan pokok. Silakan bisa diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah pengertian berita, sifat berita, dan yang ketiga adalah nilai berita. Kesesuaian antara mata kuliah hari ini dengan RPS yang pernah saya bagikan di kontrak belajar di pertemuan pertama, yaitu ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan sifat berita, dan mahasiswa mampu memahami dan mengevaluasi nilai berita, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai elemen nilai berita atau use value dalam sebuah peristiwa. Yang kedua adalah menganalisis bagaimana use judgment diterapkan dalam pemilihan dan penyajian berita oleh media. Dan yang ketiga adalah membandingkan dan mengkritisi perbedaan use judgment antar media. Tentu kajian jurnalistik ini juga tidak terlepas dari misi visi moderasi beragama, yang mana jangan sampai lulusan KPI ini membuat berita-berita hoak, menebar kebencian ataupun ujaran kebencian melalui media. Berita adalah informasi tentang suatu peristiwa, ide, atau fakta yang baru terjadi atau sedang terjadi, yang menarik perhatian khalayak dan relevan bagi mereka. Berita disampaikan melalui berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, atau platform daring dengan tujuan memberitahu, mendidik, dan kadangkala menghibur audiens atau entertain. Nah, menurut Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos, sebuah berita seperti buah atau sayuran, apabila sudah busuk, sudah basi, tidak bisa dijual, maka harus fresh. Berita itu harus terupdate. Beberapa poin penting dari pengertian berita, Yang pertama, informasi. Berita adalah kumpulan data atau fakta yang telah diolah dan disajikan. Lalu peristiwa, ide atau fakta. Objek berita biasa sangat beragam, mulai dari kejadian konkret, pemikiran atau konsep, hingga data atau kebenaran yang dapat diverifikasi. Yang ketiga, baru terjadi atau sedang terjadi atau aktual, kondisinya sedang terjadi, tidak sesuatu yang basi. Seperti misalkan hari ini kita membahas COVID, itu sudah tidak relevan karena itu sudah terjadi 4-5 tahun yang lalu. Dan itu berita itu, unsur kebaruan adalah inti dari berita. Berita yang lama-lama dinaikkan lagi itu bukan dari unsur berita. Berita ada masa expired atau basinya. Lalu menarik perhatian khalayak. Tentu kita membuat berita juga harus mempertimbangkan ini berita menarik atau tidak. Nanti kita simak di materi selanjutnya. Terlalu relevan bagi khalayak. Informasi harus memiliki kaitan atau dampak terhadap kehidupan audiens, seperti kebijakan pemerintah menaikkan harga pokok, menaikkan BBM, ataupun menurunkan harga, ataupun kebijakan terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia, seperti di Jawa Barat yang kita tahu yang sedang viral, yaitu adalah kebijakan dari Gubernur Jawa Barat terkait dengan rombel, dengan pariwisata dan lain-lain. Itu adalah yang berdampak dengan kehidupan audiens secara ekonomi, secara pendidikan dan lain-lain. Jadi berita harus relevan bagi khalayak atau masyarakat. Nah, apa itu sifat berita? Sifat berita yang pertama adalah aktual atau timeliness. Ini adalah sifat yang paling krusial. Berita haruslah
memiliki informasi terbaru atau sedang berlangsung. Semakin baru suatu peristiwa, semakin tinggi nilai beritanya. Lalu yang selanjutnya adalah faktual. Apa itu faktual? Berita harus berdasarkan fakta, tidak bohong, tidak mengada-ngada, tidak opini, tidak cerita. Harus ada fakta yang dapat diverifikasi melalui sumber. Ya, saksi matanya ada, bukan opini atau spekulasi. Jurnalis harus mampu menyajikan bukti dan sumber yang kredibel. Ya, apabila bukti ataupun saksi tidak ada, maka berita itu bisa dikategorikan berita hoax atau berita bohong. Lalu selanjutnya adalah objektif. Objektif, berita harus disajikan secara netral, tanpa memihak atau memasukkan pendapat pribadi jurnalis. Jurnalis bertugas melaporkan apa adanya, tidak ada tendensi kebencian personal, tidak boleh, harus lempeng, harus netral, tidak boleh berat sebelah, ya. Signifikan. Berita harus memiliki arti atau dampak penting bagi sebagian besar audiens. Semakin luas dampak suatu peristiwa, semakin tinggi signifikannya. Misalkan contoh, informasi terkait dengan gempa bumi, terkait dengan longsor yang mana memiliki dampak luas terhadap masyarakat, itu merupakan berita yang sangat dihargai oleh masyarakat. Selanjutnya adalah seimbang. Ya, berita harus menyajikan berbagai sudut pandang dari berbagai pihak. Misalkan kasus longsor ataupun kasus bencana alam lain, itu berbagai narasumber harus dilibatkan. Mungkin dari sumber, misalkan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau dari warga desa setempat, harus memiliki keseimbangan narasumber terkait kajian-kajian berita. Ya. Lalu menarik. Nah, ini yang menarik, ini yang agak berat. Bagaimana berita itu menarik? Ya. Adapun nilai berita atau news value ini, itu ada yang pertama, yaitu adalah aktualitas, ya, atau timelines. Seberapa baru peristiwa ini terjadi, ya. Lalu peristiwa yang baru terjadi memiliki nilai berita yang lebih tinggi. Contoh, dalam satu peristiwa, dalam satu kejadian ada dua berita, misalkan di pasar itu sama-sama. Yang pertama, misalkan Abdul, ya, warga setempat, ya, terserempet becak. Tapi di pasar tersebut juga ada pemain bola Ronaldo juga sama terserempet becak. Kejadiannya yang sama. Kira-kira mana yang akan kita liput? Tentu ketokohan. Dari faktor ketokohan yaitu si Ronaldo itu yang nanti akan kita liput. Sedangkan Abdul, karena Ronaldo memiliki banyak fans, memiliki banyak pecinta di persepak-bolaan. Meskipun kejadiannya sama, tapi itulah yang namanya aktualitas atau ketokohan, itu merupakan dari salah satu unsur nilai berita. Yang kedua adalah kedekatan. Seberapa dekat peristiwa itu terjadi dengan audiens. Kedekatan bisa berupa geografis, lokasi kejadian, emosional terkait dengan budaya atau komunitas, atau psikologi terkait dengan minat atau kekhawatiran audiens. Tentu beberapa bulan yang lalu kita mendengar ada longsor di Gunung Kuda di daerah Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Nah, banyak yang mencari berita tersebut, ya. Karena apa? Karena mungkin terutama warga-warga yang di daerah Ciayu Majakuning, dari Majalengka, Indramayu, karena ada faktor proximity atau faktor kedekatan, ya. Barangkali di Duku Puntang itu ada saudaranya yang terdampak, barangkali ada korban yang merupakan kerabat atau apa. Nah, itulah adalah kedekatan. Maka proximity, kedekatan itu juga penting menjadi nilai berita. Ya, seperti contohkan tadi kasus longsor di Gunung Kuda. Yang ketiga adalah dampak, ya, impact atau significance. Seberapa besar pengaruh atau konsekuensi peristiwa tersebut terhadap kehidupan banyak orang. Semakin banyak orang yang terpengaruh, semakin nilainya tinggi, nilai tinggi beritanya. Ya, tadi longsornya Gunung Batu, banyak orang yang mencari nafkah, mencari keberuntungan di Gunung Kuda.
Maka ketika ada kasus itu, lalu ada kebijakan ditutup, berapa ratus orang yang kehilangan pekerjaannya, dan itu merupakan salah satu dampak, dan ini merupakan dari nilai berita. Yang keempat adalah keistimewaan keganjilan, ya. Keistimewaan, apakah ada sesuatu yang tidak biasa, aneh atau jarang terjadi dalam bersejarah manusia cenderung tertarik pada hal-hal yang menyimpang dari norma. Misalkan ada kambing kakinya 5, ada ular berkepala kerbau, ada apa lagi? Ada pohon pisang keluarnya pohon nangka, dan yang keganjilan, keanehan-keanehan itu merupakan juga nilai berita yang bisa diliput menjadi berita yang menarik. Konflik, tentu konflik juga sama merupakan unsur nilai berita juga, ya. Seperti kemarin peperangan antara Iran dan Amerika, ya, bagaimana saling kirim rudal, itu juga merupakan nilai berita. Ketokohan yang tadi saya ceritakan dalam satu peristiwa, ada Ronaldo dan orang biasa di pasar, ada sama-sama serempet beca, maka faktor ketokohan itu Ronaldo yang akan diliput karena memiliki nilai berita yang berupa ketokohan. Yang ketujuh adalah human interest, ya. Tentu kita sering melihat berita-berita Palestina selalu diangkat beritanya, karena di situ kita sesama Muslim, ya, mungkin Indonesia mayoritas agama Islam, beragama Islam, memiliki empati terhadap Palestina, maka berita Palestina juga menjadi salah satu news value. Mata uang tentu menjadi kebutuhan pokok, ya. Yang selanjutnya yang ke-8 mata uang. Bagaimana ketika dolar naik, perekonomian akan bagaimana, dan itu merupakan dari orang-orang yang banyak berita-berita yang mencari tentang harga kurs dolar terhadap rupiah. Maka mata uang atau ekonomi juga menjadi salah satu news value, progres dan perkembangan, ya. Informasi terkait IKN hari ini sudah jarang, maka progres perkembangan terhadap IKN juga banyak orang yang mencari. Sebetulnya IKN itu sudah sampai mana? Apakah sudah selesai? Apakah masih banyak yang belum dibangun? Atau konon rumornya banyak investor yang meninggalkan, dan itu sedang dicari progresnya sampai mana. Jadikah ibu kota negara ini di IKN? Yang terakhir ada yang 10 adalah relevansi. Ada keterkaitan. Informasi tersebut penting atau berguna bagi kehidupan sehari audiens. Tentu yang hobi masak, cari berita tentang resep-resep terbaru. Bagi yang suka bola, bagaimana pertandingan kayak kemarin antara Thailand dan Indonesia. Atau yang suka fans selebriti, bagaimana perkembangan kasusnya Nikita Mirzani, dan itu merupakan yang relevansi dengan kehidupannya. Tentu bagi dosen komunikasi yang dicari bagaimana berita, ya, news, bad news, good news, berita jelek adalah berita baik. Untuk orang-orang jurnalis itu menjadi suatu guyonannya, begitu. Oke, contoh new judgment dan dalam praktek, ya. Bayangkan ada dua peristiwa yang terjadi pada hari yang sama. Ada dua peristiwa yang terjadi pada hari yang sama. Yang pertama adalah kecelakaan mobil tunggal di jalan tol yang mengakibatkan kemacetan kecil. Yang pertama ulang lagi, kecelakaan mobil tunggal di jalan tol yang mengakibatkan kemacetan kecil. Yang kedua, pengumuman kebijakan pemerintah baru yang akan mempengaruhi harga bahan pokok secara nasional. Maka analisa dari dua berita tersebut, seorang jurnalis dengan news judgment yang baik akan cenderung memprioritaskan berita tentang kebijakan pemerintah, yaitu nomor 2. Meskipun kecelakaan nomor 1 juga merupakan peristiwa. Mengapa? Karena kebijakan pemerintah memiliki dampak yang jauh lebih besar dan relevansi yang lebih tinggi bagi audiens secara luas. Meskipun kecelakaan juga memiliki unsur aktual dan mungkin kedekatan bagi mereka yang terjebak kemacetan. Namun, news judgment akan menimbang bahwa dampak luas mengalahkan
kedekatan lokal dalam konteks ini. Jadi tadi kalau ada dua berita, wartawan lebih memilih berita yang kedua, ya. Kenapa? Karena berdampak terhadap masyarakat luas. Adapun tadi kalau kemacetan kecil di jalan tol hanya lingkup kecil. Oke. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang masih di ruang online, ya, ada tugas setelah berakhirnya perkuliahan hari ini. Untuk yang bertanya ataupun yang mau memberikan komentar, silakan bisa ketik di bawah ini, di kolom komentar di YouTube ini, ataupun bisa melalui WhatsApp pribadi saya. Nah, adapun tugasnya apa? Tugasnya adalah analisis berita. Ini tugas individu buat seluruh mahasiswa. Yang pertama, pilih dua berita utama, headline news, dari dua media online nasional yang berbeda. Ya, jadi dua koran yang berbeda. Kompas sama misalkan Detikcom atau Tempo sama CNN yang terbit pada hari yang sama. Ya, misalkan Tempo terbit hari Senin, CNN juga terbit hari Senin, sama-sama hari Seninnya. Nah, lalu pastikan kedua berita tersebut membahas topik atau peristiwa yang sama atau sama mirip. Ya, jadi dua dari Tempo sama CNN ini membahas misalkan tentang kenaikan BBM, sama-sama membahas. Nah, instruksi keduanya adalah baca dan pahami kedua berita tersebut secara seksama. Dibaca semuanya. Yang ketiga, jawab pertanyaan berikut, ya. Nanti ada pertanyaan berikut dalam bentuk esai singkat, ya. Maksimal 500 kata per berita. Jadi jawabnya dengan esai. Teman-teman, dari bacaan dua koran itu harus dibuat esai. Esainya adalah meliputi ini, ya. Untuk masing-masing berita. Yang pertama, identifikasi nilai berita, sebutkan dan jelaskan, ya, minimal 3 nilai berita. Apa saja nilai berita yang ada dalam koran tersebut? Apakah ketokohan, apakah tadi proximity, kedekatan, apakah karena ada relevansinya. Nah, berikan contoh kalimat atau paragraf dari berita tersebut yang menunjukkan adanya nilai berita yang Anda sebutkan. Yang kedua adalah yaitu terkait dengan penerapan news judgment pada berita dari koran tersebut, dari Tempo dan misalkan dari CNN tersebut. Apa yang melatar belakangi media tersebut menonjolkan aspek-aspek tertentu dari peristiwa ini. Ya, tadi tugasnya berarti analisis berita. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pertemuan online hari ini. Ya, tetap semangat dan jangan lupa kumpulkan tugasnya tepat waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, sehat selalu, jaga toleransi dan tetap dalam sebuah kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.